Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Kristus. Kita akan merenungkan firman yang menjadi Evangelium di minggu keempat setelah Trinitas, yakni dari 1 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Untuk itu marilah kita persiapkan hati, pikiran, sikap dan tubuh kita untuk memasuki perenungan ini. Mari kita berdoa. Damai sejahtera di Jehovah Elohim Yesus Kristus Roh Kudus Tuhan kita yang Maha Esa itu kiranya memenuhi hati, pikiran dan akal sehat kita, sehingga kita mendapat berkat yang melimpah atas dasar firman yang akan kita renungkan. Amin. Firman yang akan kita renungkan diambil dari 2 Samuel 1 ayat 17 sampai 27. Mari kita baca apa yang katakan di sana. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Jonathan anaknya, dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda. Itu ada tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermayanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gat. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya jangan bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun. Jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dirumuri. Perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh. Dan tanpa lemak para pahlawan, panah Jonathan tidak pernah berpaling pulang, dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Jonathan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kirmizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Jonathan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Jonathan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman yang sampai kepada kita untuk dapat mengetahui kehendak Tuhan dan akan kita lakukan dalam kehidupan kita sekarang. Berbahagialah dan terberkatilah siapapun yang mendengar, menghayati, memelihara dan melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita temukan kehendak Tuhan dari merenungkan perikop firman yang telah kita dengar barusan. Melalui uraian-uraian ini saya ajak Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih memetik apa yang berguna bagi kehidupan saudara. Silahkan aplikasikan terhadap diri saudara, Bapak Ibu saudara, apa yang diuraikan dalam bagian-bagian renungan ini. Yang pertama, kasih persaudaraan. Penyusun Almanak Huria Mitra United Evangelical Mission mengusulkan tema khotbah berdasarkan perikop itu, kasih persaudaraan. Apakah isi perikop kita berbicara tentang kasih
dan juga tentang persaudaraan? Mari kita simak. Perikop ini adalah nyanyian ratapan yang digubah Raja Daud setelah mendengar dari orang yang menyebut dirinya orang Amalek dan mengaku sebagai atas permintaan Saul telah membunuh Saul, padahal tidak demikian sebenarnya. Yang sebenarnya, Raja Saul bersama 3 anaknya, Jonathan, Abinadab, dan Malkisua, gugur dalam pertempuran di Gilboa melawan pasukan Filistin. Agar Saul tidak sempat ditangkap hidup-hidup oleh tentara Filistin, Saul sendiri menjatuhkan dirinya kepada pedangnya yang diarahkan ke atas, sehingga pedang itu menghujam jantungnya. Daud meratap mendengar kematian Saul, raja yang diurapi Tuhan, mertua Daud, dan sedih mendengar kematian Jonathan bin Saul, sahabat kental dan ipar Daud. Walaupun Daud sudah mengalami kepahitan hidup yang luar biasa karena diburu oleh Saul untuk dibunuh, Daud tidak mengubah cintanya kepada Saul dan keluarganya, yang juga dilihatnya sebagai keluarganya. Daud melihat keinginan Saul mematikan Daud adalah masalah keluarga atau masalah pribadi mereka berdua, sedangkan kematian Saul dipahami Daud sebagai masalah nasional bangsanya, masalah seluruh bangsa Israel. Daud tahu bahwa hanya karena pengaruh roh jahat yang mengganggu Saul, makanya Saul memburu Daud untuk membunuhnya. Berdasarkan pemahaman ini, Daud menghormati Saul sebagai mertuanya, sebagai raja yang diurapi Tuhan, sebagai seorang raja yang sudah banyak berjasa bagi Israel, menciptakan kemakmuran bagi bangsa Israel. Daud memandang Saul sebagai pahlawan, pejuang tegaknya kerajaan Israel yang telah didirikan Tuhan. Daud menghormati Jonathan sebagai iparnya, sebagai sahabatnya, dan sebagai pahlawan bangsa Israel yang begitu gigih memperjuangkan agar orang Filistin tidak sempat menjajah bangsa Israel. Daud tidak mengisi dirinya dengan dendam kepada Saul, tetapi dengan hati yang jernih menilai Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan, dan semua bangsa Israel termasuk Yehuda, suku Israel yang semarga dan pro Daud, harus menghormatinya sebagai pendiri kerajaan Israel, sebagai pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Untuk itu dia mengubah nyanyian ini dan memerintahkan kepada kaum Yehuda atau suku Yehuda yang tidak tunduk kepada Saul untuk menyanyikannya sebagai penghormatan kepada Saul dan Jonathan. Demi penghormatan kepada pahlawan, Daud membuang kepentingan persoalan pribadi demi kepentingan nasional, demi persatuan bangsa Israel. Maka timbul pertanyaan, bisakah bangsa Indonesia seperti itu kepada pahlawan-pahlawannya dan kepada presiden-presidennya? Nyanyian itu didokumenkan dalam kitab Orang Jujur, dan kemudian nyanyian ini dimasukkan dalam sejarah Israel yang menjadi bagian kitab suci Perjanjian Lama, agar semua suku pemuja Jehovah Elohim menghormati Saul secara positif dan sebagai pahlawan, sehingga Daud mensejajarkan Saul dan Jonathan dengan para pahlawan Israel seperti Joshua, Gideon, Deborah, Simpson, Samuel, dan lain-lain. Mereka semua dipandang Daud sebagai saudara seperjuangan dalam kerajaan Israel yang didirikan oleh Tuhan. Nyanyian ini digubah oleh Daud sebagai ungkapan kasih persaudaraan dalam kerajaan Tuhan untuk menghormati Saul dan Jonathan. Perbuatan Daud ini menjadi contoh membangun cinta kasih persaudaraan
dalam kerajaan Tuhan sepanjang masa. Orang Batak Toba menyanyikan Namarhahan kita sasude dang mardia imbar manangi sepe asing behatata nang luata be sadado amata ita ingot be. Itu buku ND 369 ayat 1. Kata mardiaibar hatata bisa dibaca menjadi margata dan bisa dinyanyikan juga sebagai diganti dengan kata garejata. Jadi asing be margata nang luata be, atau asing be garejata nang luata be sadado amata ita ingot be. Artinya kita ini semua adalah bersaudara, berabang-adik, tidak berbeda siapapun kita ini. Walaupun berbeda kata bahasa kita, atau marga kita, atau gereja kita, dan kampung kita, satu Bapak kita, itu harus kita ingat, kata nyanyian tersebut. Dengan menghayati nyanyian Daud dan nyanyian Huria ini, setiap pengikut Yesus Kristus wajib membuang segala dendam atau kebencian dari dirinya, membuang sikap-sikap sektarian atau sikap denominasional agar dia dapat tulus menghormati atau mengungkapkan, menunjukkan kasih persaudaraan terhadap setiap pahlawan iman dalam keluarga kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Melalui perikop ini, umat Kristen sekarang disapa. Apakah umat Kristen yang berada dalam berbagai sekte yang masing-masing sangat eksklusif itu mampu menghormati pahlawan-pahlawan iman yang sudah berbuat banyak melalui gereja-gereja dari sekte-sekte lain? Misalnya, apakah Kristen di sekte-sekte yang bukan HKBP mampu menghormati pendeta Dr. Epurs Ingwer Ludwig Nommensen sebagai pahlawan iman bagi kekristenan? Atau apakah Kristen di sekte-sekte yang bukan HKI mampu menghormati pendeta Mangaraja Hesekiel Manulang yang juga pahlawan perintis kemerdekaan Republik Indonesia itu dan sedang diperjuangkan menjadi pahlawan nasional sekarang ini sebagai pahlawan iman dalam kekristenan keseluruhan? Pertanyaan yang sama diajukan kepada semua umat Kristen sehubungan dengan para pahlawan iman dari sekte-sekte yang ada di dunia ini. Bisakah dan maukah kita berpendapat dan memperhitungkan bahwa setiap pemimpin sekte yang gugur dalam imannya merupakan pahlawan iman Kristiani? Memang sebenarnya harus demikian dong. Yang kedua, gugur para pahlawan. Dalam kalimat pertama nyanyian ini, ayat 19, Daud menyapa Israel, seluruh bangsa Israel yang 13 marga itu. Semua suku Israel yang mengikut Daud tidak boleh memandang Saul dalam pandangan negatif karena tindakan-tindakannya kepada Daud dan ketidakinginan Saul mewariskan tahta kerajaannya kepada Daud. Bangsa Israel harus memahami bahwa Saul itu telah melakukan yang lebih besar dan lebih mulia bagi bangsa Israel dibanding dengan niat hatinya membunuh Daud dan ketidaksukaannya Daud menduduki tahta kerajaan Israel. Setelah Saul mati, Isboset, putra Saul, naik menjadi raja Israel waktu itu, mewarisi tahta Saul. Daud tidak mau merebut tahta itu dari tangan Isboset. Isboset mati dibunuh oleh Rekab dan Baana. Dan waktu kedua orang ini melaporkan kematian Isboset kepada Daud, Daud menyuruh anak buahnya untuk membunuh kedua orang tersebut. 2 Samuel 4 ayat 1-12. Sebagaimana juga dilakukan oleh Daud terhadap orang yang mengatakan dirinya sebagai pembunuh
dan pelapor kematian Saul. Soal siapa yang duduk di tahta kerajaan Israel bagi Daud, itu adalah urusan Tuhan. Urusan Daud adalah mengajak seluruh bangsa Israel bersatu dalam meratapi pahlawan mereka. Umat Israel harus bersatu padu agar senjata-senjata perang mereka tidak dimusnahkan musuh lagi di masa depan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, bagi Daud dan juga bagi seluruh umat Israel, Saul dan Jonathan harus dihormati sebagai kepermaian Israel dan pahlawan Israel. Kata Ibrani Hashebi berarti kemuliaan atau glory, dan kecantikan atau beauty, hormat atau honor. Saul dan Jonathan merupakan kemuliaan dan yang terhormat di kalangan Israel, karena dia gugur melawan musuh bangsa Israel, yakni bangsa Filistin. Mungkin lain halnya kalau Saul mati karena roh jahat yang merasuk dirinya atau karena sakit biasa. Israel diperhitungkan sebagai bangsa yang berdaulat karena mereka sudah menjadi kerajaan yang lengkap dengan raja pilihan Tuhan sesuai dengan permintaan Israel. Waktu itu Israel meminta agar Tuhan membuat mereka sama seperti kerajaan-kerajaan lain, dan Saul adalah jawaban permintaan mereka. Apapun kesalahannya kepada Daud, Saul harus tetap diperhitungkan sebagai kemuliaan oleh kepermaian bangsa Israel dan sebagai gibur atau pahlawan yang gugur dalam kepahlawanan yang luar biasa. Kebanggaan Israel dipertaruhkan dalam diri Saul sebagai raja yang diurapi Tuhan. Daud bangga memiliki raja seperti Saul. Maka sewaktu dia tahu Saul wafat dalam pertempuran melawan Filistin, Daud sangat bersedih dan meratapi kematiannya. Daud sangat menghargai kepahlawanan Saul dan sahabatnya Jonathan. Daud tahu sewaktu dia tampil membela tentara Saul, sewaktu berperang melawan tentara Filistin yang dipimpin Goliat, bangsa Filistin kalah. Daud sedih karena menyadari bahwa tentara Israel dan Saul kalah karena Daud dan Saul pecah dan tidak bersatu melawan musuh mereka. Kekalahan itu harus ditelan seluruh bangsa Israel sebagai pil pahit. Yang mati dalam pertempuran itu harus dihormati sebagai pahlawan walaupun mereka kalah. Siapa yang menghargai pahlawannya, itulah bangsa yang beradab, berdaulat, dan yang menghormati Tuhan. Kepada orang Kristen dikatakan dalam kitab suci, ingatlah akan pemimpin-pemimpin, baca pahlawan-pahlawan iman kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Ibrani 13 ayat 7. Taatilah pemimpin-pemimpinmu, baca pahlawan-pahlawan imanmu, dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Ibrani 13 ayat 17a. Pahlawan atau pemimpin iman yang paling utama adalah Tuhan Yesus Kristus yang telah gugur di kayu salib demi keselamatan kita. Meratapi kematiannya adalah dengan bertobat dan melakukan kehendaknya. Siapapun yang berjuang untuk dan demi Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus harus dihormati sebagai pahlawan iman dalam barisan Yesus Kristus. Kiranya nama-nama mereka juga dicatat dalam kitab orang pejuang iman Kristiani. 4, Bapak Ibu Saudara, yang mempermalukan bangsa pilihan Tuhan jangan disebar-sebarkan. Pusat-pusat kegiatan orang Filistin waktu itu berada di Gad yang di daerah Filistia, bukan Gad yang di daerah Yehuda atau Israel. Dua kota yang hampir berdekatan. Dan juga kota Askelon, kota pelabuhan pinggir pantai di daerah Filistia di tepi Laut Tengah.
di utara kota Gaza dan di selatan kota Asdod. Gilboa sangat jauh di utara daerah Filistia atau Askelon. Itu berarti tentara Filistin berhasil mendesak tentara Saul melewati daerah Efraim dan Manase, suku-suku Israel yang mendukung pemerintahan Saul, hingga ke Gilboa. Kekalahan ini sangat mempermalukan bangsa Israel. Inilah kemenangan Filistin yang pertama setelah Daud menumbangkan Goliat. Kemenangan Filistin ini dipandang sebagai keberhasilan mereka membalas kematian Goliat dan kekalahan Filistin waktu itu. Kalau berita kematian Saul dan kekalahan tentara Israel sampai kepada penduduk Filistin di Askelon dan di Gad, tentu saja sukacita mereka sangat luar biasa. Kepala Saul dipenggal, lalu mayatnya serta mayat anak-anaknya dibawa oleh tentara Filistin ke Bet-Shean dan mereka menggantungnya di sana. Bet-Shean itu sedikit di selatan daripada pegunungan Gilboa. Sebelum mayat itu dibuat menjadi tontonan bagi penduduk Filistin di Askelon, penduduk Yabes Gilead yang pro Saul datang mengambil mayat Saul dan anak-anaknya dari Bet-Shean dan dibawa ke Yabes untuk dikremasi dan abunya dikuburkan di sana. Dengan demikian, apa yang diungkapkan Daud dalam nyanyian ini, yakni mencegah agar mayat Saul dan putra-putranya tidak dijadikan tontonan di Askelon dan Gad demi mempermalukan bangsa Israel, dapat dicegah. Dengan diambilnya mayat Saul dan anaknya, dapat dicegah agar anak-anak perempuan Filistin dan anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat tidak dapat sempat bersukacita dan beria-ria karena kematian Saul dan putra-putranya, tidak dapat mengolok-olok bangsa Israel. Adalah juga tanda kasih yang sangat mendalam kepada pahlawan yang gugur, apabila para tentara teman yang gugur itu tidak memberi kesempatan kepada musuh untuk menguasai mayat-mayat pahlawan yang gugur. Daud menginginkan agar rasa malu Israel atas kematian Saul dan anak-anaknya tidak didua kali lipat dengan membiarkan berita kematian Saul dikabar-kabarkan dan bahkan ejekan di Gad dan Askelon. Israel harus tegak kembali dan mencegah terjadinya peristiwa-peristiwa yang mempermalukan bangsa. Setiap warga negara wajib mengurangi hal-hal yang mempermalukan bangsa dan negara, bukan semakin menambahnya, walaupun darah warga itu darah separatis, seperti suku Yehuda yang separatis terhadap Saul. Warga separatis dan warga setia kepada negara harus sama-sama menjaga kehormatan bangsa dan negara sewaktu pahlawan gugur di medan tempur melawan musuh. Yang kelima, Bapak Ibu Saudara, Saul mati di Gilboa, suatu daerah pegunungan. Di kaki pegunungan ini sebelah barat ada dataran luas. Disinilah pertempuran antara tentara Filistin dan tentara Israel, tentara Saul. Daerah pegunungan ini berada di perbatasan tanah pusaka suku Isasar di bagian utara pegunungan dan bagian selatan pegunungan tersebut termasuk sebagai tanah pusaka suku Manase. Dan di sebelah timurnya adalah lerengnya menuju sungai Jordan yang mengalirkan air dari Danau Galilea ke Laut Mati. Di selatan pegunungan ini terletak kota Bet-Shean. Dalam syair nyanyian ratapannya, Daud mengatakan bahwa di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Suatu ungkapan yang mengatakan bahwa sungguh merupakan hari sial bagi Israel dan pahlawannya dalam pertempuran itu. Karena perisai-perisai mereka tidak lagi diminyaki dan tidak lagi didoakan sewaktu hendak berangkat bertempur. Perisai-perisai itu seolah-olah kehilangan penyertaan Tuhan
sehingga dapat ditembus oleh anak-anak panah musuh. Pada waktu itu Saul sudah sangat merasa putus asa. Malam harinya setelah dia gagal mencari pertolongan Tuhan, sehingga dia mencari perempuan pemanggil arwah yang oleh pegawai-pegawainya diberitahu ada di Endor. Malam itu dipastikan bahwa Saul dan anak-anaknya di esok hari, di masa pertempuran itu, karena pertempuran di Gilboa, akan bersama Samuel di tempat orang yang sudah mati. Gilboa tidak menjadi perlindungan bagi raja dan para tentara Israel, melainkan menjadi tempat terbuka bagi pembantaian tentara Israel dan raja serta anak-anak raja mereka. Setiap tanah negeri yang tidak menjadi perlindungan bagi rakyatnya menjadi tanah terkutuk. Daud menyatakan kutukan bagi Gilboa. Hai gunung-gunung di Gilboa, jangan ada embun, jangan ada hujan di atas kamu. Hai padang-padang pembawa kematian. Sungguh berat kutukan itu. Penggalan ayat nyanyian ini menjadi peringatan keras bagi setiap jengkal tanah di tanah air Israel, dan kemudian kepada setiap jengkal tanah di negeri ini, agar tanah itu tidak menjadi pembawa kematian kepada bangsa Israel, kepada bangsa yang mendiaminya, kepada bangsa Indonesia kalau di Indonesia, melainkan menjadi pembawa keselamatan. Apalah yang dapat diperbuat suatu pegunungan seperti Gilboa untuk membela Raja Saul, anak-anaknya dan tentara Israel? Mereka bukan benda hidup. Ada dua hal yang mungkin bisa terjadi, yakni pertama, gunung itu menjadi partanobatuan, gunung tempat perlindungan bagi tentara umat Tuhan. Kedua, gunung itu bisa saja menjadi sumber hujan deras atau angin puting beliung yang datang menyerbu. Itu semua bisa menghalau tentara musuh yang datang. Itu semua tidak terjadi karena Tuhan telah membiarkan tentara Israel dan Raja Saul serta anak-anaknya mati pada pertempuran itu. Tetapi walaupun demikian, kutuk tetap berjalan. Karena pegunungan Gilboa tidak bersedih atas kematian para pahlawan tersebut, bahkan melihat dirinya sebagai tempat pemenuhan amarah Tuhan. Lihatlah juga tempat peristiwa-peristiwa yang membuat pengikut Yesus Kristus mati martir. Daerah tempat mati para martir itu tetap terhitung sebagai daerah terkutuk. Bandingkan dengan tempat kematian Habil yang dibunuh oleh Kain, juga terkutuk. Dan terlebih-lebih tempat di mana para tokoh-tokoh Yahudi bekerja sama dengan pemerintah Romawi menyalibkan Yesus. Daerah penyaliban Yesus tetap sebagai tempat terkutuk. Bahkan Yerusalem ikut kena kutukan Yesus. Walaupun semua yang terjadi kepada Yesus sesuai dengan nubuatan para nabi dalam perjanjian lama. Dari kutukan kepada Gilboa dapat dipelajari bahwa apapun alasannya, daerah di mana kita berada harus dicegah agar tidak sempat menjadi tempat matinya yang diurapi Tuhan secara tidak wajar. Itu tanggung jawab orang Kristen juga. Yang keenam, Bapak Ibu Saudara, utarakan kekaguman Anda kepada pahlawan yang gugur secara jujur. Adalah bagian dari menghormati dan mengasihi pahlawan yang gugur sebagai saudara dalam keluarga kerajaan Tuhan, apabila para penghormatnya memberitahu atau mengakui secara jujur kelebihan daripada para pahlawan yang gugur tersebut. Daud memberikan contoh dalam syair nyanyian ratapan ini, ayat 22 dan 23. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Artinya, dalam setiap pertempuran melawan musuh, selagi Tuhan masih memihak kepada Saul dan bangsa Israel, Yonatan dan Saul itu selalu menang. Anak-anak panah Yonatan pasti berlumuran darah karena berhasil membunuh musuh. Lalu anak panahnya itu dapat dicabut kembali dari mayat musuh, berpaling pulang, lalu darah yang melekat di anak panah itu dibersihkan dengan lemak yang selalu ada di tangan para pahlawan sewaktu bertempur.
Pembersihan dengan memakai lemak itu membuat anak panah itu dapat melesat kencang dan tidak lagi najis oleh darah musuh pada penggunaan berikutnya. Dengan demikian, pada tembakan berikutnya anak panah itu akan selalu berhasil. Itu yang terjadi pada anak panah Jonathan pada pertempuran di medan perang melawan musuh-musuh Israel. Pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Atas pertolongan Tuhan mungkin sudah ribuan tentara musuh yang berhasil mati ditebas Saul dengan pedangnya. Artinya, dalam setiap pertempuran, Saul itu tidak berada di belakang prajuritnya, melainkan dia berada di barisan depan, sehingga pedangnya membunuh sebanyak mungkin musuh. Dan dengan meraih kemenangan, Saul dan teman tentaranya kembali dari medan tempur dengan penuh kejayaan. Hasil pertempuran musuh dikalahkan dan daerah kekuasaan Saul diperluas. Jarahan yang besar diperoleh. Inilah bukti bahwa pedang Saul tidak pernah kembali dengan hampa. Tetapi dalam pertempuran di Gilboa, hasilnya menjadi lain. Kepala Saul dipenggal, pedangnya dirampas, Jonathan terbunuh. Sungguh kekuatan manusia tidak terandalkan selamanya. Saul dan Jonathan orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali. Mereka lebih kuat dari singa. Itulah pengakuan Daud terhadap Saul dan Jonathan. Bagi Daud mungkin Saul bukan seorang yang ramah, tetapi seorang yang murka kepadanya. Tetapi terlepas dari sikap Saul kepada Daud, Daud dapat mengatakan bahwa Saul dan Jonathan itu adalah orang yang dicintai bangsa Israel. Saul dan Jonathan itu ramah terhadap semua bangsa Israel. Saul dan Jonathan pun adalah orang yang saling mencintai. Walaupun Saul pernah menjatuhkan hukuman mati kepada Jonathan karena kedapatan melanggar perintah Saul. Jonathan lolos dari keganasan Saul waktu itu hanya karena pembelaan rakyat terhadap Jonathan. 1 Samuel 14 ayat 24 sampai 45. Anak-anak ini selalu bersama ayah dan anak ini selalu bersama dalam bertempur melawan musuh Israel. Ternyata juga mereka berdua juga mati bersama-sama. Raja dan putra mahkota secara bermartabat mati bersama demi memperjuangkan kehormatan negara dan tegaknya negara Israel merdeka. Sebenarnya, ayah anak ini dalam ketangkasannya bermain pedang dan memanah, menggunakan senjata yang dipakai berperang waktu itu, tidak ada duanya. Sehingga Daud mengatakan keduanya lebih cepat dari burung Raja Wali dan lebih kuat dari singa. Tetapi kekuatan mereka menjadi sangat terbatas karena Daud dan tentaranya menjadi enggan bergabung dengan Saul melawan Filistin, sebab Daud baru dilepas dari perlindungan Filistin atas dirinya dan mendapat pesan dari pemimpin orang Filistin agar Daud tidak melakukan yang jahat di mana raja-raja kota orang Filistin berada. 1 Samuel 29 ayat 6-7. Sekali lagi Daud dan nyanyiannya hendak mengajarkan betapa orang sekuat Raja Wali dan sekuat singa pun akan kalah melawan musuh kalau dia berjuang sendirian tanpa ditemani Tuhan dan tanpa didukung oleh teman sebangsanya. Daud mengungkapkan penyesalannya itu dengan nyanyian ini. Begitu dalam penyesalannya, sehingga Daud meratapi pahlawan bangsanya. Daud meratap bersama seluruh bangsa Israel, karena nasi sudah menjadi bubur. Yang ketujuh, Daud mengajak para anak perempuan Israel menangis karena Saul. Karena Saul yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dari kain kermizi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Artinya, dengan keamanan dan kemakmuran yang dibuat Saul dalam pemerintahannya, para perempuan Israel sempat menghias diri mereka, dan bahan-bahan untuk menghias mendandani diri para perempuan serba cukup. Bukan hanya parfum-parfum yang lengkap, tetapi juga pakaian mewah dan kain kermizi,
sebagai kain terindah dan termahal waktu itu, dapat dibeli para perempuan di pasar-pasar di kota-kota Israel. Perhiasan emas untuk disematkan di pakaian-pakaian para perempuan juga tersedia dengan harga terjangkau oleh para perempuan Israel. Dengan kematian Saul, hal seperti itu menjadi hilang oleh karena perampokan-perampokan yang dilakukan Filistin yang mengalahkan Saul. Dari itu sudah sepantasnya para perempuan Israel yang sangat merasakan kemakmuran yang dibawa oleh Saul harus meratap dan menangis sekuat-kuatnya. Menangis sambil merindukan kembali bahwa kemakmuran itu akan datang lagi bersamaan dengan bangkitnya raja yang akan menggantikan Saul. Para perempuan harus memiliki rasa nasionalisme yang kuat dan menginginkan kemakmuran jangan hilang dan harus merindukan kembali kebaikan dan kemakmuran yang dibuat oleh pemimpin negara mereka. Yang kedelapan, Bapak Ibu Saudaraku, Daud mengungkapkan secara khusus kesusahan hatinya yang sangat mendalam karena Jonatan sahabatnya atau ipar atau saudaranya gugur. Sungguh luar biasa kasih persahabatan itu. Adalah benar bahwa Jonatan, sewaktu Jonatan masih bisa bersama dengan Daud, Jonatan sangat ramah dan sangat cinta kepada Daud. Melihat eratnya persahabatan itu, kalau seandainya sama-sama hidup setelah Saul mati, mereka berdua tidak akan bertempur untuk merebut tahta kerajaan Israel. Mereka akan dapat menyelesaikan masalah tahta itu dengan penuh kasih dan persaudaraan. Memang harus demikianlah para pewaris tahta kerajaan. Daud berhak atas tahta Saul karena dia adalah mantu Saul. Jonatan adalah putra mahkota bagi Saul. Tetapi melihat sikap Daud terhadap Isboset, yakni sikap tidak mau merebut tahta Saul, pasti Daud dan Jonatan akan dapat menyelesaikan siapa yang menjadi raja atas Israel sebagai pengganti Saul seandainya Jonatan hidup. Harus demikianlah kasih persaudaraan dalam kerajaan Tuhan. Tetapi itu sekarang tidak bisa lagi dilakukan sebab Jonatan sudah keburu wafat di medan tempur. Kepada pundak Daud dibebankan tentang siapa pewaris tahta Daud. Dia menyadari dirinya telah diurapi oleh Samuel untuk menggantikan Saul. Tetapi dia harus piawai mewujudkan itu tanpa melakukan kesalahan atau sakit hati terhadap keluarga Saul yang telah menjadi ikon bagi suku-suku marga Israel yang setia kepada Saul. Itu semua dilakukan demi kesatuan dan persatuan bangsa Israel. Daud mengakui bahwa cinta Jonatan kepada Daud melebihi cinta seorang gadis kepada laki-laki kekasihnya. Cinta perempuan zaman Daud adalah semacam cinta yang sangat tulus. Tidak seperti cinta perempuan zaman sekarang yang kadang punya pacar 3 orang laki-laki. Perempuan di zaman Daud tidak mengenal merdua holong atau cinta bercabang. Sekali seorang perempuan mencintai seorang laki-laki di zaman Daud, dia rela sampai mati untuk mempertahankannya. Makanya seorang perempuan yang ditinggal kekasihnya akan memilih mati daripada hidup. Jonatan mengasihi Daud dengan sangat tulus, seperti mengasihi dirinya sendiri. Demikian juga Daud terhadap Jonatan. Bandingan susahnya berpisah dari sahabat diungkapkan orang Batak Toba dalam peribahasanya. Manuk di pealage hotek-kotek lau merpira, sirang maraleale lubiad na matianina. Ayam betina di pealangge selalu berkotek kalau hendak bertelur. Berpisah dengan sahabat apalagi karena kematian, susahnya melebihi kematian ibu kandung. Kasih persaudaraan dalam keluarga Tuhan Yesus Kristus Roh Kudus mempertaruhkan segala sesuatunya demi berjalannya kasih itu. Meratapi kematian seorang sahabat atau saudara dalam keluarga Jehovah Yesus Kristus Roh Kudus adalah pernyataan awal bahwa perjuangan saudara yang wafat sebagai pahlawan atau sebagai pahlawan iman akan dilanjutkan oleh semua saudara-saudaranya dalam Tuhan. Kira-kira begitulah juga kita, Bapak Ibu Saudara. 9. Dalam nyanyian ini Daud 3 kali mengatakan betapa gugur para pahlawan. Ayat 19, 25, 27. Di bukit-bukitmu,
di tengah-tengah pertempuran, musnah senjata-senjata perang. Peristiwa seperti itu tidak perlu terulang lagi kembali. Untuk itu, bukit-bukit Israel harus diperkokoh menjadi kubu pertahanan. Pertempuran yang terjadi harus menjadi pertempuran kemenangan. Dan senjata-senjata perang yang digunakan harus lebih canggih dari senjata yang digunakan oleh musuh. Itulah arti nyanyian itu. Nyanyian ini mengingatkan bangsa Israel agar tugas masa depan mereka yang harus mereka emban bersama-sama sebagai umat Jehovah yang bersatu dan seperjuangan. Dengan ratapan ini orang Israel yang sebelumnya mengikut Saul termasuk para jenderalnya tahu bahwa Daud tidak bersukacita atas kematian Saul dan Jonathan, melainkan mengalami kesedihan yang sangat mendalam. Nyanyian ratapan ini menaburkan benih kecintaan bangsa Israel keseluruhan kepada Daud sebagai pemimpin mereka di masa depan. Kecintaan itu bisa terwujud setelah tidak ada lagi keturunan Saul yang layak diangkat menjadi raja atas Israel. Dengan bersatu padu seluruh suku marga Israel mengangkat Daud menjadi raja mereka, dan kemudian mereka dapat mengalahkan semua musuh-musuh mereka, termasuk Filistin yang selalu memusuhi mereka. Gereja-gereja juga harus membenihkan benih yang dapat menyatukan seluruh umat Tuhan untuk dapat bersatu berhadapan dengan dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus karena firman yang dapat kami renungkan pada hari ini. Memang masih kami sangat sulit memahaminya. Doronglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu akan kami terus menyelidiki kebenaran firman-Mu itu, dan kami dapat menemukan kehendak-Mu yang luar biasa untuk kami lakukan dan kami patuhi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kabulkanlah doa kami. Amin.